hatimu, serukan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab tidak ada satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang diberikan nama di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan, Raja yang kuasanya dahsyat, Kau yang naik ke surga. Siapkan tempat buat kami semuanya. Haleluya. Mari Jumat. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Raja, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu besar. Dan sekali lagi dengan imanmu, namamu Tuhan, namamu besar termulia. Sembah Dia. Ya sakaya sakala ya sakaya lamaya layase, ya sakala ya layase. Ile. Ya sakaya lamaya sakala maya sakala maya sakala yase. Ya lamaya layase, ya sakaya lamaya se, ya lamaya sakaya layase. Oh, ya papa ya sakaya layase, ya sakaya ya lamaya layase, ya sakaya maya sakaya layase. Haleluya, haleluya. Oh, we worship the power, the power. Oh, yala 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 yase. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memang Engkau layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Karena Engkau sajalah Tuhan yang sejati. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau tidak mati, tapi Engkau hidup. Dan Engkau telah kembali ke tempat asalmu, surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau kirim buat kami, menemani kami sepanjang hidup kami di dunia, untuk mengingatkan kami, untuk menguatkan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang telah selesai di dunia. Sekarang giliran kami berkarya untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan beribadah untuk memperingati kenaikan-Mu ke surga. Biarlah ibadah kami boleh menyukacitakan hati Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat semua kebaikan Tuhan. Meninggalkan dosa, kepahitan, amarah. Biarlah kami makin terus diperbaharui. Menurut kemuliaan-Mu, makin hari makin mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan Tuhan, melayani dengan hati yang tertuju kepada Engkau. Kiranya sungguh persembahan ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu.
Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, ingin mengambil damai sejahtera ataupun mengganggu peralatan, pada saat ini kami bersatu hati memanggil nama Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa untuk mengusirkan segala hal-hal yang tidak baik yang bukan berasal dari Engkau. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu berdaulat sepenuhnya atas kami, atas ibadah kami, atas gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita, lambaikan tanganmu. Kasih tos kanan kirimu. Karena hari ini saya bersuka cita. Saya mau memberikan pantun buat Bapak Ibu Saudara. Siap ya? Jalan ke Tarsus, balik ke Sibolga. Cakep. Bukan Raja Ampat, apalagi Surabaya dan Blora. Mantap. Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi saya dan saudara. Haleluya. Yang bersuka cita, mari bertepuk tangan. Kita bersorak-sorai sebab Yesus Raja yang tersiap. Hey! Semuanya bertepuk tangan yuk. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Hey! Penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat. Are you ready? Tuhan, Kau Yesus batu penjuru, darimu-lah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari GKJ semua angkat tanganmu, say. Suaramu dengan imanmu serukan. Aku dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dengan iman katakan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan. Sekali lagi, agung dan perkasa.
lebih dahsyat lagi meninggikan nama Yesus? Ya, suaranya kurang. Mau lebih dahsyat lagi? Kita punya Bapa yang luar biasa. Dia naik ke surga. Dia tidak membiarkan kita sendirian, tetapi kita diberikan kuasa. Kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Mari saya undang bagi beri. Kita bersorak-sorai. Sebab ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa? Tidak ada, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Nyanyikan dengan imanmu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Siapa? Tidak ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Hey, sorakan, haleluya. Lebih dahsyat lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Hey, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama, bila Allah ada bersamaku,
salah satu bukti kebesaran Tuhan adalah kita boleh ada sampai saat ini untuk menyembah Dia. Amin. Sebab hidup kita hidup oleh karena kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kita dengar, kita boleh melakukannya dalam hidup kita. Bila kita hidup berkenan di hadapannya, sebab hidup kita untuk menggenapi setiap firman Tuhan. Terima kasih Yesus, ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku sebagai bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku sebagai bukti kebesaran-Mu. Musik hanya organ saja. Mari kita mengangkat kedua tangan. Saya mau semua yang ada di tempat ini, saudara membuka mulut saudara, memuji Tuhan. Hidupku, lebih keras lagi. Jika engkau bersamaku, kata engkau menunjuk kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam saudara, saudara akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup saudara, bukan mengalami kekalahan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami yang kami persembahkan kepada Engkau pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah pujian kami boleh menyukacitakan hati Tuhan. Pribadi-pribadi di tempat ini, mereka masing-masing membakar diri mereka supaya menjadi dupa yang harum dan bukan dupa yang tidak ada asapnya apa-apa di hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami siapkan hati kami masing-masing sebagai tanah yang baik, sehingga setiap benih yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil benih-benih yang berharga tersebut, bersatu hati semua di tempat ini berkata dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua mengasihi Tuhan Mahdi dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat,
karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara. Ayo serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Seperti saya khotbah waktu peringatan Jumat Agung, saya sudah tidak mau kita mengingat penderitaan Tuhan, it's okay, tapi enggak terus menangis, ya bersedih, banyak keluar air mata di gereja. Tetapi sesudah itu what next? Balik lagi, tidak ada kemajuan apa-apa. Demikian juga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini mempunyai beberapa arti penting. Bagi saya yang terpenting dengan kembalinya Tuhan Yesus kepada keilahiannya adalah bahwa Roh Kudus bisa bekerja secara maksimal di dunia ini. Dan sekarang yang bekerja, yang menguasai hidup saudara itu adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Kalau Tuhan tidak kembali ke surga, Roh Kudus tidak bisa bekerja secara maksimal. Karena itu hari ini dan 10 hari lagi saya banyak fokusnya kepada pekerjaan Roh Kudus. Sebagai ayat pembuka yang di rumah juga yang menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati baik melalui YouTube maupun First Media. Mari kita baca bersama Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Semua membaca. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. 2, 3. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya, dan saya akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan saya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saya melihat dia naik ke surga." Amin. Ini ayat wajib yang harus kita bacakan ya. Perhatikan ini ayatnya 8 sampai 11. Jadi waktu 9 jangan keburu ngomong amin. Di situ saja saudara tidak teliti. Perhatikan ayat yang ke-8. Tadi saudara membaca, saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Ya, saya bacakan Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini Yesus yang berkata. Pekerjaan Tuhan di dunia 3,5 tahun itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tetapi Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku tidak ada. Lah, sekali lagi, pekerjaan Yesus selama 3,5 tahun di dunia ini dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Katakan amin dong. Tetapi dia berkata, lebih berguna kalau aku tidak ada. Kita mengatakan amin, pekerjaan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi dia berkata, lebih baik aku tidak ada. Kenapa? Kalau aku tidak pergi, penghibur
roh penghibur itu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Dunia ini ada beberapa fase. Fase penciptaan itu dilakukan oleh Allah Bapa. Fase penyelamatan dilakukan oleh Allah Anak. Fase yang terakhir yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus adalah sejak Yesus kembali ke surga. Sekarang yang bekerja Allah Roh Kudus. Dikatakan tidak akan datang kalau Yesus tidak naik. Dan datangnya Roh Kudus ini mempunyai kegunaan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan Yesus. Kenapa? Kalau dulu Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang di Galilea, dia tidak ada di tempat yang lain pada saat yang sama. Kalau dia membangkitkan Lazarus di kota itu, dia tidak bisa menyembuhkan orang lain di kota lain. Tetapi kalau roh itu ada di mana-mana. Haleluya. Jadi sekarang terjadi mujizat di Gereja Kristus Jawaban, itu juga bisa terjadi mujizat di Amerika, di Australia, dimanapun mereka berada. Itu makanya dikatakan lebih berguna jika aku pergi. Ya, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekarang Roh Kudus itu sudah diutus. Dan kalau sudah diutus, perhatikan. Diutus ini bukan hanya datang sebagai utusan, tetapi turun masuk dalam hidup saudara. Itu yang paling penting. Kalau benar saudara dipenuhi Roh Kudus, kalau benar saudara berdoa dengan bahasa roh, maka dampaknya itu saudara lalu ingin menjadi saksi. Begini, kalau dompet saya itu isinya 100.000, saya tidak akan berani mengajak beberapa orang untuk makan di Trans Studio Mall. Tetapi kalau dompet saya ini berisi 1 juta, apa dampaknya? Saya berani mengajak orang lebih banyak untuk makan-makan. Saya berani membeli barang yang lebih berkualitas dan lain sebagainya. Kalau Roh Kudus sekarang sudah turun di dalam diri saudara, maka apa dampaknya dibandingkan dengan sebelum Roh Kudus memenuhi hidup saudara? Dampak yang harus saudara rasakan dan lakukan, saudara ini punya keinginan untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi kalau saudara mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh, tetapi saudara tidak punya kerinduan untuk menjadi saksi, semuanya itu cuma dompet yang berisi 1 juta dan tidak ada gunanya apa-apa. Mengerti saudara? Itu penjelasan yang paling simpel. Ya, tidak perlu kita menjadi saksi sampai seluruh dunia. Cukup menjadi saksi buat keluarga saudara, buat anak, buat orang tua, buat keluarga besar saudara. Ajak mereka datang ke rumah Tuhan supaya mendapatkan keselamatan. Yang yakin katakan haleluya. Sekarang saudara lihat, periksa firman Tuhan ini seperti cermin. Apakah ciri orang yang hidupnya seperti apa? Ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tidak membahas pekerjaan Tuhan sekarang dan lain sebagainya, tetapi kan tadi sudah kita baca, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Kalau saudara dipenuhi, dikuasai Roh Kudus, apa ciri hidup saudara ini? Apakah saudara masuk dalam apa-apa yang akan saya bahas? Yang pertama, baca dengan suara yang yakin, khususnya yang tidak mencatat. Baca supaya menjadi rema dalam hati saudara. 2, 3, meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin.
Tuhan ini artinya Tuan. Saudara lihat dulu ayat ini yang akan dibacakan, Kisah 2 ayat 36. Ayat ini adalah inti dari khotbah Petrus yang menyebabkan ribuan orang bertobat. Dia sekali berkhotbah 3.000 orang ditulis dibaptis bertobat. Intinya itu apa? Ada di dalam Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Amin. Lihat ya. Kalau saudara cepat berpikirnya, kenapa saya menulis Yesus adalah Tuhan? Kan kurang kata apa saudara? Kristus. Ya, saudara lihat kalau saya menulis itu punya makna, ada dasarnya. Kenapa tidak ditulis meyakini Yesus Tuhan dan Kristus? Begini, waktu Petrus berkhotbah dan dituliskan dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, itu yang dia khotbahi itu belum bertobat, alias mereka penganut agama Yahudi. Agama Yahudi itu menjunjung tinggi Nabi Musa sebagai yang terutama. Mereka tidak mengakui Yesus ini Mesias. Mereka hanya mengakui Yesus ini adalah anaknya Yusuf dan Maria. Karena itu Petrus berkhotbah, intinya ya Yesus yang kamu salibkan itu ya sekarang menjadi Tuhan dan Kristus. Ada kata Kristus ini yang tidak saya pakai sekarang. Kristus ini dari kata Yunani Kristos, artinya juru selamat. Untuk yang belum bertobat, waktu itu Petrus berkhotbah, Yesus itu bukan hanya not only the son of Joseph and Mary, bukan hanya anaknya Yusuf dan Maria, tetapi Yesus itu juga Mesiasmu, penyelamatmu. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Saudara, waktu Kleopas dan istrinya, 2 orang murid Yesus berjalan, tiba-tiba Yesus ada di tengah mereka. Waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, mereka memperbincangkan apa dengan Yesus? Mereka itu mempertanyakan kapan Mesias bagi Israel itu datang. Padahal mereka sudah jelas-jelas tahu ada Yesus yang bekerja selama 3,5 tahun. Iya, tetapi banyak dari orang Yahudi saat itu tidak mempercayai Yesus inilah Mesias. Makanya Petrus berkhotbah bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita ambil kata Kristusnya, Mesias. Tetapi saya tidak sekarang menulis Yesus sebagai Tuhan dan Kristus karena saudara sudah bertobat. Haleluya. Jadi untuk apa saya menerangkan, oh Yesus itu penyelamat saudara, penyelamat? Tidak usah. Malahan di kelas SMS sudah diajar bahwa Yesus itu penguasa tunggal. Apa penguasa tunggal? Master. Tuan itu adalah master, tuan. Saudara yang bekerja, saudara punya bos. Boleh. Yesus adalah bos dalam hidup saudara. Tapi perhatikan, firman Tuhan Alkitab itu tidak berubah dulu sekarang selama-lamanya. Itu buku yang paling luar biasa, terjual paling banyak seluruh dunia. Bahkan kalau misalnya buku J.K. Rowling, ya itu laku ada masanya. Tetapi sekarang sudah selesai. Orang tidak lagi banyak ributkan J.K. Rowling. Tetapi Alkitab dari kakek nenek saudara sampai anak saudara, cucu saudara tetap membaca Alkitab. Lihat bedanya? Ya. Ya. Alkitab mengatakan Yesus itu Tuan di atas segala Tuan, Raja di atas segala Raja. Tuan di atas segala Tuan. Kalau saudara punya bos Tuan, saudara
mentaati apa yang dia katakan. Betul? Betul? Meskipun saudara suka atau tidak suka, senang tidak senang, saudara tetap harus melakukan. Ya, saudara mau pulang, katakan jam kerja sampai jam 5, ini sudah jam 6 mau pulang, tiba-tiba bos berkata, lakukan kerjakan ini. Masa saudara berani bilang, bos ini sudah jam 6, sudah lewat 1 jam dari jam saya pulang. Ada yang berani ngomong gitu? David, ini masih ada, ini ada 2 yang harus kamu urus. Loh Pak, ini sudah lewat 1 jam dari pulang saya, gimana ini? Berani? Padahal mungkin atasannya David ini bukan pemilik Prodia. Dia cuma branch manager, apalagi pemiliknya. Nah saudara seringkali lupa, Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalau Tuhan bos saudara ngomong A, tetapi Yesus memerintahkan B, yang mana yang harus saudara ikuti, yang A atau yang B? B. Tetapi seringkali yang saudara lakukan, saudara melakukan yang A. Jadi ciri yang pertama, betul enggak saudara menjadikan Yesus itu Tuhan besar, Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidup saudara? Itu pertanyaannya. Poin 1 tidak sulit, tetapi dalam pelaksanaannya tidak segampang yang saudara omongkan. Saudara ngomong Yesus adalah Tuhan, aku yakin Yesus adalah Tuanku, iya. Buktinya kalau Tuhanmu, bosmu ngomong A, Yesus ngomong B, kamu lakukan A. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Jangan pakai pin bu. Kalau pakai pin bu saya jawab sekarang. Seperti apa itu Pak? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu Tuhan di atas segala Tuhan ngomong seperti itu. Tuhanmu ngomong lembur, masuk. Yang gampang saja. Yang mana yang saudara lakukan? Yang mana? Lembur. Oh, gereja minggu depan, bulan depan, tahun depan masih ada Pak John, saya doakan supaya tidak cepat mati. Haleluya. Tapi ini contoh yang gampang. Jadi jangan main pin bu dengan Tuhan. Kalau saudara main pin bu, maka IQ saudara 75, sekian. Karena itu saya pasang di depan. Ya, tajam ya. Tapi praktekkan, mulai dari sekarang, praktekkan dalam hidup saudara. Yang kedua, apa ciri yang kedua? Kalau orang sudah dikuasai dipenuhi roh Tuhan, baca dengan suara yang keras, 2, 3, merindukan hadirat Tuhan. Baca lagi khususnya tidak mencatat, baca lebih keras, 2, 3. Dalam khotbah sore saya membahas tentang the presence of God. Hadirat Tuhan itu dalam tabernakel, ya, ada yang di luar halaman, ada yang di halaman, ada yang di ruang suci, dan paling top di ruang maha suci. Kita tidak di luar halaman, kita tidak di halaman, bukan orang Kristen halaman. Saya sedih loh kalau melihat saudara menyanyi, dari situ aja sudah ketahuan saudara ini tipe orang Kristen mana. Ada yang di luar halaman, ada. Ada yang masih di halaman, ada. Saya berdoa untuk orang-orang tersebut, mumpung masih ada nafas dalam hidup saudara. Oh, saya masih muda Pak. Sekarang orang umur 40 sudah bisa mati kena jantung, sudah serangan jantung. 40, saya punya keluarga 36 pasang ring 5 di Malaka 2 bulan lalu. Saya ketemu dia waktu 2 minggu lalu saya ke Surabaya. 36.
Anaknya masih kecil. Bukan porsi orang umur 50 tahun ke atas pasang ring, tidak. Selama saudara masih ada nafas, ayo masuk ke ruang suci. Jangan cuma puas saudara sudah KTP-mu agama Kristen. Rindu hadirat Tuhan ini harus masuk di dalam ruang suci. Tiap pagi rajin baca Alkitab, itu yang pertama, dan yang lain. Kisah 1 ayat 13a. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Lanjut ayat 15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Ya, waktu Yesus mau naik ke surga, firman Tuhan mencatat sekitar 500 murid-murid ada di Bukit Betani. Makanya tadi paduan sore yang pertama tuh Betani, nah itu dia. Ya, mungkin kurang jelas. Melihat Yesus akan terangkat dan Yesus berpesan kepada sekitar 500 orang itu, sesudah saya naik kembali ke surga, kamu kumpul di kota Yerusalem di sebuah tempat, kumpul di sana, tunggu. Nanti aku akan mengirimkan penggantiku. Yang dikatakan kita baca dari penghibur, Roh Kudus. Ya, saudara jawab, dari sekitar 500 orang itu yang mendengarkan pesan Yesus, berapa yang mentaati? Berapa saudara? 120. Perbandingannya 1:4, sekian. Puji Tuhan, di gereja ini dari sekian ratus orang sudah lebih dari 50%, bahkan 75% yang rajin jam doa malam. Kasih tepuk tangan dong. Kalau saudara enggak pernah datang doa malam, jangan tepuk tangan. Nah itu makanya ada yang tepuk tangan, ada yang enggak. Berarti saudara tingkatannya sudah naik kan? Hanya 120 orang yang merespon. Artinya apa? Hanya 120 orang yang merindukan Tuhan Yesus atau merindukan hadirat Tuhan. 120 orang ini tidak main-main loh saudara. Kenapa? Waktu perayaan ulang tahun Sweet 17, Quick Quack Quack, ya, Seva, Sharon, Michelle, itu Quick Quack Quack. Mau pilih Quick Quack Quack atau gerombolan si berat? Quick Quack Quack. Ada rundownnya, ya, jam sekian ini, jam sekian ini, ya, Michelle jam sekian, Michelle masuk jam sekian, papa mamanya masuk jam sekian, Theo masuk. Ada semuanya, ada rundownnya. Orang kalau menikah, saya menikahkan orang bukan di gereja, di tempat resepsi, ya ada. Nanti Bapak berdoa ya sebelum makan. Jadi saya sebelumnya santai-santai. Nanti kalau udah deket-deket mau makan, nah saya mesti menyiapkan diri. Kan enak, udah tahu. Ada motong, kue tart, ya, ada suap-suapan dan ada nyiramkan air. Tetapi ini, saudara, sekarang kita kembali. Misalnya saudara ini ada 120 orang yang pada saat itu di sebuah tempat di Yerusalem. Hari pertama semangat berdoa, menunggu nanti Roh Tuhan hadir. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam itu saya percaya kok saudara. Beberapa dari mereka itu lalu ngomong, tanya sama rasul yang ada di sana,
kapan turunnya? Rasulnya jawab gimana saudara? Enggak tahu, I don't know. Duh, kamu kan rasul Tuhan mungkin dapat bocoran. Orang sekarang soal-soal UTBK itu bisa bocor kok. Enggak tahu. Ya mereka resah. Sudah hari ke-8 lebih resah lagi orang-orang. Mungkin hari ke-8 itu rasul-rasul juga resah. Apakah Tuhan ini mem-PHP kita? Kita sekarang sudah tahu 10 hari dari sekarang pencurahan Roh Kudus, tapi mereka kan enggak tahu. Halo? Halo? Tapi mereka bertekun. Kuncinya ini bertekun. Saudara juga tidak tahu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan menjemput saudara. Alias mati. Yang penting saudara bertekun. Misalnya Tuhan masih datang 10 tahun lagi, ya sudah umurmu sekarang tambah 10 tahun, saudara bertekun. Misalnya umurmu tinggal 2 bulan lagi, ya kita enggak tahu. Yang penting bertekun, sehingga kalau waktunya tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Sehingga saya menguburkan saudara itu dengan keyakinan, dan waktu saya ada di rumah duka saya tidak nangis-nangis, saya malah ketawa lihat saudara di peti mati karena saudara tidur istirahat dan nanti satu kali akan dibangkitkan kembali. Haleluya. Sehingga saya bisa mengatakan dengan jelas, orang ini orang yang setia. Tunggu sangkakala yang terakhir berbunyi, engkau akan dibangkitkan. Tidak, saya ngomongnya ada keluarganya, ndak enak. Saya bukan tipe pendeta yang menguburkan orang dan berkata, orang ini akan bangkit naik ke surga, duduk di pangkuan Abraham. Seperti saya katakan berkali-kali, kalau ada 1000 orang di pangkuan Abraham, maka kakinya Abraham patah, saudara. Ya, colek kiri kanan, saudara. Katakan dengan yakin, bukan colek, pukul, kasih tahu, bertekun. Jangan mukanya, pundaknya, bertekun. Ya, yang belakang lakukan, yang belakang coba pukul pundak kiri kanan saudara. Pukul pundaknya, katakan bertekun. Ya, saya bisa ngeliat loh, meskipun gelap, yang bunyi cuma yang depan aja. Sudah. Nyamuknya udah mati, udah. Yang ketiga, apa ciri hidup orang yang benar-benar dikuasai Roh Tuhan? Baca dengan suara yang yakin. 2, 3. Menjadi saksi Kristus. Sekali lagi. Iya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, amin. Amin. Ayat ini diulangi tadi dari depan, kita sudah baca. Kalau sudah menerima kuasa, apa itu? Roh Kudus turun ke atas saudara. Saudara punya kerinduan untuk bersaksi. Saudara perhatikan ini, nanti saudara bisa lihat rekaman YouTube-nya lebih jelas. Ini ada pertumbuhan luar biasa orang Kristen di China, ya. Sekarang ini data 2023, berapa orang Kristen di China? Sekitar 80 juta. Tetapi nanti pada tahun 2030 orang Kristen di China itu akan mencapai 300 juta, dan ini terbanyak dalam satu negara di seluruh dunia. Di kegerakan yang luar biasa, meskipun di China mereka ada tekanan dari pemerintah, tidak bisa seenaknya beribadah seperti kita, tetapi makin ditekan makin mumbul, begitu saudara ya. Seperti makin ditekan makin melejit. Lihat kegerakan yang luar biasa. Saya baca kalau ada orang kerasukan setan atau kerahuan di China,
Orang itu tidak manggil LCC-nya, apalagi manggil pendetanya. Pendeta di China itu enak, saudara ya. Kalau di sini ada yang kerasukan setan, ini suruh usir, tidak mau keluar. Malah ditanya, kamu kan temanku, kok sesama teman saling mengusir, kan begitu. Ya, harus manggil Pak John. Kalau di China enggak. Siapa yang ngusir setan, Pak? Encim-cim. Apa sih encim-cim tuh? Emak-emak. Ya, encim-encim. Dan mereka mengusir setannya itu enggak teriak-teriak. Dalam. Saya pernah dalam satu sesi campaign gathering kumpul dengan gereja-gereja yang lain ya. Ada yang banyak manifestasi kerasukan setan. Seperti saya pernah katakan ada seperti singa gitu ya. Meliuk-meliuk seperti ular. Yang seperti singa itu sungguh saya juga takut, saudara ya. Takut diterkam sama dia. So yang kerasukan setan ini besar juga. Seperti buru titin itu gede gitu ya, diterkam mati saya. Itu yang ngusir setan tuh sampai saya bisa melihat peluh dan liurnya keluar ya. Mengusir dalam lama, tambah keras, ini begitu. Kalau saudara itu gimana? Ada di rumah saudara yang kerasukan saya, saudara? Dalam, saya mau memakai roh Tuhan yang katanya Pak John ada di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Wah, cepat telepon 081139 panggil Pak John. Encim-cim itu ngusirnya itu kayak emak-emak. Bukan emak-emak yang ganas, saudara ya. Encim itu udah agak tua. Disuruh teriak encim juga enggak mampu. Dia cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus, lu setan keluar. Ya. Imannya luar biasa, saudara. Bukan suaranya yang diperlukan, imannya. Jadi kalau saudara mengusir setan, tidak perlu suara yang keras, tetapi tetap harus ngomong. Tidak gini, imanku besar. Saya tanya lo ngajak saudara. Lalu saya tanya bilang, payah. Cuma ngomong itu, setan lu keluar. Keluar setannya. Yang pertama imannya encim-cim ini luar biasa. Dan yang kedua, setannya enggak mau otot-ototan, engkel-engkelan sama encim. Kenapa? Nanti kalau setannya ini otot-ototan sama encim, setan tuh akan dibully sama setan-setan yang lain. Lu beraninya hanya lawan encim-encim. Nggak ngerti? Ya sudah. Memang ya sudah. Ya. Oh Pak, saya jangankan ngusir setan. Saya pulang malam aja, tiba-tiba lampunya mati, jalan yang saya jalani mati. Saya kayak gimana gitu loh ya, merinding. Saya kalau ditanya gitu yang pertama saya akan tanya, jam berapa? 11:30 malam Pak. Kapan? Jumat Kliwon. Iya. Tanggal 13. Iya, Friday the 13th Jumat Kliwon. Wah, double-double itu. Maka saya akan bertanya terakhir, kamu pakai jaket enggak? Enggak, ya pantas merinding. Betul loh Pak. Itu memang tempat itu angker, pohon itu pohon yang angker. Pohon beringin itu angker. Saya beberapa kali lewat, setiap kali lewat bulu kuduk saya berdiri. Sekali waktu saya lewat Pak, lampu motor saya tiba-tiba mati loh Pak. Gelap sekali, saya sampai ketakutan. Duh kok bisa gitu? Ya enggak tahu kenapa. Saya akan berkata, bawa ke bengkel segera. Mungkin akinya suak atau lampunya mati kan begitu. Jadi boleh tanya kiri kanan saudara, tanya begini. Kamu takut setan atau setan yang takut sama kamu? Coba tanya. Coba. Oke, lihat ke depan, saya lihat ya semuanya. Siapa di sini yang tidak takut setan? Alias setan takut sama saya. Coba angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke.
Saya sudah foto dengan yang atas tolong angkat tangan. Yang tidak takut setan. Oh, yang sangat takut setan. Oke. Sini nanti mulai hari Senin berdua saya gilir untuk ada di sebelah rumah saya. Kuncinya mulutmu diplester ya, jadi nggak bisa teriak pacun. Coba di sebelah rumah saya. Pak Jarod datang nggak di atas? Nggak ada. Ibunya ada. Betul ya Bu, pernah beberapa kali lewat rumah saya ya. Merasakan hal yang menyeramkan tuh di sebelah rumah saya. Iya. Orang Pak Jarod ngomong sini sama saya lagi khotbah loh, masa saya ngarang. Betul yang Pak John ngomong, saya lewat situ memang auranya lain. Loh betul saudara. Kalau malam itu kan, jalan rumah saya dulu pernah saya laporkan polisi, karena saya mencurigai ada orang yang transaksi narkoba atau nempel-nempel. Masa nggak ada apa-apa, tiang listrik itu diperiksa-periksa kayak pacarnya gitu saudara, diperiksa-periksa di raba tiang listrik. Ini kan bukan orang gila toh. Kalau orang gila ya dia raba-raba tiang listrik ini diperiksa-periksa gini. Oh saya tahu nih tempel. Tempel apa Pak? Tempel tompel ya. Nggak ada yang berani di depan rumahnya itu. Soalnya waktu dia nempel-nempel, pantatnya juga ditempel begini. Oke, nanti yang sini kan, nah ini yang ke tangan tadi ya. Oke. Selasa habis kamu doa, ini tak kasih kekuatan, habis intercessor, nah ini tunggu di sana aja, silakan di sana. Itu dulu, jangan saudara ngusir setan, setan tanya, loh, lu kan teman gue, masa saling mengusir? Malu dong. Udah? Yakini saudara, roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya yang ngomong amin itu nanti nunggu ya. Yang terakhir, apa ciri yang terakhir? Mari baca dengan suara yang yakin. 2, 3. Menantikan kedatangan Kristus. 4M ya, 4M jadinya. Menantikan kedatangan Kristus. Kapan? Nanti dia kan ngomong, nanti aku akan datang kembali untuk menghakimi dunia, bukan sebagai bayi wek-wek yang tidak berdaya. Kisah 1 ayat 11, coba lihat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Pasti 500 orang murid-murid itu yang menyaksikan peristiwa itu, ini belum pernah mereka lihat seumur hidupnya. Yesus sesudah ngomong gitu, dia naik. Misalnya kita ini ya, bayangin ya, saya naik tiba-tiba, terangkat. Wih, Pak John naik. Aku kok enggak naik, aku ketinggalan kan begitu ya. Wih Pak John naik terus, jatuh enggak? Terbuka ininya, naik terus, saudara pasti begini. Ya, netes air liurnya, lihat. Lalu dan berkata kepada mereka, yang ngomong ini malaikat. Ngomong, sudah enggak usah mangap terus mulutnya. Enggak usah terus dilihat sampai hilang, sudah hilang enggak ada. Masih dilihat terus, siapa tahu Yesus jatuh kan begitu misalnya. Nanti dia akan datang kembali. Jadi enggak pakai mesin, enggak pakai pesawat, enggak pakai kereta berapi, enggak. Dia naik begitu, dia turun, dia naik seperti itu. Haleluya. Saudara juga nanti kalau mati dalam Tuhan, dibangkitkan, tidak naik dengan kereta berapi, tidak naik pesawat jet, tidak naik mesin turbo, naik begitu saja. Haleluya. Nah saudara, kita kan topiknya yang keempat nih, menantikan kedatangan Kristus.
Orang menanti itu enggak gampang, nunggu, menanti itu nunggu. Nunggu itu enggak gampang, bisa membuat orang kehilangan apa saudara? Kesabaran. Karena itu Tuhan sudah tuliskan dalam Yesaya 40:31. Tolong dibacakan. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang yakin Amin. katakan amin. Saya ada waktu Andrew tes untuk masuk di Magister Kesehatan S2 berapa tahun lalu, ya itu ada tes masuknya, ada tes wawancara, tapi sebelumnya ada tes bahasa Inggris, tes apa saya nggak tahu ya, di Bukit. Saya enggak tahu selesainya berapa jam, ya saya antar dia, saya tanya nanti selesainya berapa jam, wah enggak tahu Pak, tergantung mahasiswanya, kalau cepat ya cepat pulang, kalau enggak ya nunggu begitu. Ya udah, saya tunggu di sana. 1 jam pertama saya nunggu, saya cari, itu waktu itu di Bukit di fakultas apa saya lupa ya. Peternakan apa itu, saya duduk di sekretariatnya, saya cari yang enak, kursinya spon enak, sofa begitu, duduk, saya pegang handphone, ya lele ya. Setelah lewat 1 jam, bangkiangnya sakit saudara ya, bangkiang sakit, perutnya lapar, ini haus, padahal pagi udah makan. Lalu saya keluar cari-cari ya, ada kantin enggak? Enggak ada, tanya sama orang, oh di sana direktorat, ya udah, saya naik mobil keluar ke sana. Saya takut sudah selesai, setengah jam saya balik, oh belum selesai. 2 jam pertama saya sudah gelisah, ini kok lama ya, Andrew ini kok goblok gak keluar-keluar begitu ya. Tapi saya tanya, sudah ada yang selesai? Belum ada. Dan katanya Andrew, sudah teman-teman tuh saling ngomong, wah bahasa Inggrisnya susah banget, tesnya parah gitu ya. 3 jam, saya mulai berpikir, apa Andrew nanti tak suruh naik Grab aja ya. Tapi gimana cara WA dia, orang enggak boleh bawa handphone, diperiksa ya. Nungguin itu enggak enak saudara. Dulu Pak John pertama jadi pendeta 20 tahun yang lalu, khotbahnya tentang akhir zaman. Sekarang anakku sudah gede, sudah lulus kuliah, Tuhan belum datang-datang. Kapan? Loh kalau sudah tanya sama saya juga jawab seperti rasul-rasul itu, aku juga gak tahu, sebab aku juga menanti-nantikan. Tetapi Tuhan tidak membuat saudara menantikan dengan tidak dikasih apa-apa. Saya menantikan Andrew, saya cuma bawa uang itu aja, untuk sebagai bekal kalau lapar, haus, minum. Saya enggak dikasih yang kursi pijat, tempat tidur misalnya, ya enggak. Tapi Tuhan memberi kita hal yang lain. Coba lihat ayat ini dengan baik. Mendapat kekuatan baru. Katakan bersama, mendapat kekuatan baru. 2, 3. Ini saya kategorikan sebagai inward strength. Inward strength itu kekuatan yang di dalam. Saudara lihat nih gambarnya yang baik. Ini seorang perempuan, tetapi dia merasa seperti, wow, kalau dia gini tangannya. Saya percaya seberapapun perempuan yang ada di tempat ini, meskipun dia beratnya berat, coba begini, tidak mungkin tangannya seperti begini. Tetapi ini dia merasa, dia perempuan, gak terlalu gede-gede amat. Ya, tetapi wow, dia merasa kuat. Itu karena
di dalamnya dia merasa kuat. Makin lama makin banyak masalah yang datang. Kalau masalah datang, ada teman-teman Kerser saudara, saya dalam firman Tuhan memberikan nasihat, dorongan supaya saudara kuat kembali. Itu bagus. Orang tua itu bagus. Tetapi yang paling penting diri dalamnya saudara sendiri. Apa itu? Pola pikir. Aku tidak akan gagal, aku tidak berpikir untuk bunuh diri. Ya, paradigma, saudara lihat nih, paradigm shift, pergeseran paradigma. Saya pernah menceritakan ada seorang, dia menemukan jam digital. Dia datang ke pabrik-pabrik yang terkenal. Apa pabrik jam terkenal di dunia? Switzerland. Dia ke sini. Pabrik-pabrik jam, perusahaan-perusahaan jam itu menolak karena semuanya jam kan konvensional. Ini digital. Dia ditolak. Ya. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak bisa merubah paradigma mereka. Pokoknya kalau jam itu ya gitu. Lalu dia ke Jepang. Dan di Jepang diterima oleh sebuah perusahaan. Sekarang kalau tidak ada jam digital, tidak bisa dicatat lomba-lomba atletik, balap motor, balap mobil. Semuanya itu kan digital. Ngerti saudara? Ngerti enggak? Misalnya menentukan pole position Formula One atau MotoGP atau lomba lari lah 9,97. Tidak bisa sudah ngeliat jam konvensional 9,9 aja tidak ketok. Ini 997. Kalau renang bisa atau balap mobil selisihnya per 1000 detik. Per 1000 detik itu dibalik di belakangnya koma itu 3 angka. Ini digital, lomba renang. Kalau enggak ada digital enggak tahu siapa yang menang. Masing-masing ngaku tangannya pertama yang nyentuh garis finish. Enggak bisa. Karena enggak mau merubah paradigmanya. Misalnya yang gampang. Siapa di sini angkat tangan? Angkat tangan tolong ya. Yang memakai jam di tangan kiri, angkat tangan. Angkat tangan, oke, jam tangan kiri, ya. Tolong jamnya dibuka, coba tolong di jamnya. Yang memakai jam di tangan kanan siapa? Ada? Angkat tangan. Ya, tolong dibuka jamnya, tolong sebentar saja. Ayo, buka jamnya. Saya enggak minta, enggak saudara, enggak. Kalau punya Pak Putra boleh saya minta. Pakai di tangan sebelahnya, yang tangan kiri pakai di tangan kanan. Tangan kanan pakai di tangan kiri, pakai dulu. Coba ayo, praktekkan dulu, praktekkan. Nggak cukup Pak, alah sudahlah. Bedanya paling tipis tangan kanan. Udah, ya, nggak usah dirubah. Sampai saudara pulang nanti. Nggak usah ketawa Bu Elis, nanti rasakan. Bisa nggak saudara? Saya punya seorang teman, Pak David, tahu itu orang. Dia bisa bermain tenis tangan kanan dan tangan kiri. Betul ya Pak David? Bagaimana itu? Dia melatih, dia enggak kidal tapi dia melatih. Oke, ini paradigm shift. Saya mendapatkan pelatihan ini dulu. Biarin jamnya sampai nanti pulang baru diganti. Kira-kira gimana? Pak, rasanya kok tanganku yang kanan jadi berat, tanganku yang kiri jadi berat kalau dibalik ya. Oke. Perubahan yang penting mentality saudara, mentalnya. Waktu Indonesia lawan Korea, Indonesia menggolkan dulu 1-0. Mentalnya naik. Orang Korea tertekan. Kemudian 1 sama. Yang kedua, Indonesia ngegolkan lagi, mentalnya naik, orang Korea tertekan. Akhirnya mentalnya orang Korea itu luar biasa saudara. Disamakan 2 sama. Kalau adu penalti itu untung-untungan. Messi, Ronaldo
Yule juga kadang gagal. Tetapi waktu Indonesia melawan Us siapa saudara? Berarti saudara lihat dong ya. Indonesia masukkan dulu, betul? Masukkan dulu, tetapi dianulir karena ada yang offside. Maaf. IQ rendah, mentality juga rendah. Yang di depan langsung mentalnya drop. Saya berpikir coba golnya tuh sah, masuk final Indonesia. Ya, kemudian gol bunuh diri, tambah hancur mentalnya. Mental orang sana tuh Korea, Jepang tuh, tanya kiri kanan saudara, mentalmu mental apa? Jawab aja jujur, tempe gitu loh saudara. Upward strength, lihat ini sekarang. Seumpama Raja Wali yang naik terbang. Raja Wali naik terbang, ya, jadi upward. Lihat gambarnya. Ada yang turun, tapi naik lagi. Raja Wali itu enggak naik terus, kalau naik terus kan hilang di awan saudara. Ya dia turun cari makan, tapi naik lagi. Enggak turun terus, Nah, mungkin saat ini atau nanti tidak lama lagi saudara ini terpuruk, sekarang terpuruk. Saudara banyak mengeluarkan air mata untuk masalahmu. Saudara ada di dalam lembah. Saya pernah katakan dalam doa malam, mungkin kita sekarang ada dalam lembah air mata, lembah sakit penyakit, lembah keuangan, lembah itu bawah gelap, atas itu terang, hancur. Dengan kekuatan saudara sendiri sudah nggak bisa naik, nggak bisa. You need Holy Spirit. Saudara perlu Roh Kudus. Katakan haleluya. Roh Kudus itu membuat saudara, ayo naik, tidak terus di lembah. Tidak terus di lembah air mata, lembah kehancuran, lembah ini itu. Naik. Saya berkata dengan suara yang yakin, Roh Kudus yang ada di diri saudara membuat saudara tidak terus terpuruk dalam sakit penyakit. Naik. Tunggu waktunya Tuhan. Dia pasti kasih waktu yang terbaik dalam hidup saudara. Inward, upward. 3, outward. Ya, outward ini, lihat ini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berlari ini konotasinya ke outward. Ini lari maraton, ya. Pemegang rekor dunia ini yang Kiprop ini, saudara. Saudara lari. Yang baru lulus SMS, larinya lebih cepat. Kenapa? Mengejar ketertinggalan. Baca. Matius, Yesus berkata 19:30. Kita baca bersama saja. 2, 3. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Jawab dengan yakin, saudara mau menjadi terakhir atau terdahulu? Please answer my question. Saudara mau menjadi yang terdahulu atau yang terakhir? Terdahulu. Jangan lalu menjadi terakhir. Tetap di depan.
Haleluya. Tetap di depan. Yang terakhir, kejar itu yang di depan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Terus lari, konstan. Yang di belakang, yang baru lulus SMS, lari lebih cepat. Kenapa? Karena kamu kan baru dapat Holy Spirit, baru dikuasai dan dipenuhi Roh Tuhan. Itu seperti balap mobil, bannya baru diganti. Ban baru diganti, wow dia lebih cepat. Kejar yang di depan. Yang terakhir, onward. Inward, upward, outward, onward. Ya, ini. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, foto ini waktu kami ada di Shibuchika, di mana stasiun terbesar kedua, Shibuya, terbesar pertama di Jepang. Setiap ada lampu stopan nyala merah semua, saya berkata ribuan orang nyebrang, bukan ratusan, ribuan. Saya bilang sama Andrew, kamu jangan jauh-jauh dari Dedi. Kedengsel kamu hilang, Dedi nggak tahu kamu di mana. Kecuali dia tingginya seperti Goliat kelihatan. Ya, ini kan kalau saya lihat di YouTube nanti, wih ini sekali merah semua keluar. Kenapa? Karena keluar dari stasiun, dari sini, dari sana. Ramai sekali. Nah, seperti juga saya pernah ada di Hong Kong ya. Saya merasa kenapa di Hong Kong ini jalannya kok kecil gini? Bukan kecil, karena pinggir-pinggirnya ini gedung-gedung tinggi-tinggi, orangnya banyak, jadi kelihatannya jalannya kecil. Kalau saudara di Shibuya atau di Hong Kong itu mau nyebrang, saudara jalan pelan-pelan, apa yang akan terjadi saudara? Sudah ditangsal, diinjak-injak sama orang. Semuanya jalan, terus jalan. Orang yang paling banyak jalan kaki di dunia ini orang Jepang. Jalan. Orang yang paling malas jalan tuh Indonesia, saudara. Ini lihat Shibuya. Seperti gini, saya ada di tengah-tengah. Yang bisa mendapatkan saya sama Andrew di mana dapat hadiah. Ya, di tengah segala macam tantangan, tetap maju, jangan berhenti. Haleluya. Katakan tetap maju. Kalau berhenti sudah didengsel. Tidak enak loh didengsel orang itu. Bisa sudah jatuh terinjak, sudah kan belakangnya lihat. Ada yang main handphone, ada yang apa. Apalagi saudara jangan mundur. Mau praktekkan nanti. Pulang gereja, saudara pulang salaman saya gini. Halo Pak Jo. Sekalian turun tangga mundur coba. Ada ambulans menunggu di bawah, tenang. Saya bisa mundur, naik turun tangga. Lucu ya? Tapi itu yang seringkali saya lakukan. Dulu baru lulus SMS, setiap hari baca Alkitab. Sekarang Alkitabnya udah hilang Pak, dimakan rayap atau apa, karena tidak pernah dibuka. Itu mundur. Jadi jalan mundur ini bukan sudah prakteknya jalan mundur, oh tidak. Dulu rajin jam doa malam, sekarang aras-arasan. Ini saudara sudah mulai berhenti, yang lain jalan, sudah berhenti. Saudara buktikan omongan saya, saudara jalan dengan seseorang lalu saudara berhenti. Just 1 minute, 1 menit, cari dia. Sudah jauh saudara. Betul? Tidak pernah tahu, jalan di lapangan Renondo atau jalan olahraga. Saudara jalan sama dia, ya. Saudara berhenti.
Lihat 1 menit, dia sudah jauh. Kalau orang itu lari, dia tidak kelihatan lagi, 1 menit tidak kelihatan di mana. Saudara berhenti berapa lama? Halo? Yang lain kerohannya sudah 90%, saudara berhenti di 60%. Ngejar ini tidak gampang. Karena itu, saudara yang sekarang lagi berhenti, apalagi mundur. Kalau saudara tidak mau ngejar, itu bukan urusan gue. Sorry ya, urusan lu masing-masing. Saudara gue lari terus ke depan. Saudara itu urusan sendiri dengan Tuhan. Tidak ikut temanmu, tidak ikut saudaramu. Anak saya mendapatkan tugas kuliah di STI. Keselamatan itu bersifat universal atau personal? Dia jawab, keselamatan yang Tuhan berikan bersifat universal, tetapi yang bisa mendapatkan keselamatan itu sifatnya personal. Kalau saudara tidak berusaha sendiri, percuma bapak ibumu pendeta, penditi sekalipun, tapi engkau tidak berjuang, saudara akan tertinggal. Saya enggak pusing sama saudara, saya pusingkan diri saya sendiri. Saya sekarang hanya memberikan nasihat. Ayo, saudara yang sudah stop, berhenti, mandek, atau bahkan mundur. Kalau kamu tidak mengejar 1 menit saja, ketinggalanmu sangat jauh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama.
Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu karena tingkap-tingkap surga sekarang sedang terbuka. Terima kasih Bapa, terimalah berkat kenaikan Tuhan Yesus. Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup saudara. Gunakan dan biarlah Roh Tuhan menguasai hidup saudara, maka hidupmu akan terpelihara, baik secara jasmani dan rohanimu akan menanjak. Jadikan hari ini momentum kenaikanmu, kenaikan Tuhan ke surga, juga kenaikan dalam setiap aspek hidup saudara. Berjalan terus, jangan berhenti, berlari, kejar ketertinggalan, dan engkau akan terbang naik dengan sayap Raja Wali, yaitu Roh Tuhan yang membuat engkau bisa naik ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus tanda ketaatan mereka. Berkat-Mu dilimpahkan dalam hidup mereka. Setiap tangan yang menulis, menyumbang untuk pengadaan Videotron Gereja Kristus Japan, sesuai apa yang mereka berikan, seperti itulah takarannya akan dikembalikan oleh Bapa di surga. Kami percaya janji-Mu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat mulia dan kuasa kami tujukan dan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar